Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Kita bersyukur kita menikmati ibadah yang selalu luar biasa. Nah, pagi ini seperti janji saya waktu doa malam kemarin, Bapak Ibu mungkin ada beberapa kesaksian yang Bapak Ibu bisa dengarkan lebih terperinci di sana. Saya tidak mungkin ulang pagi ini, tapi kita coba akan melihat Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ketiga, sekarang kita di bagian itu, tema kita kelalaian membawa petaka. Itulah topik kita, Mazmur pasal yang ketiga, sekali lagi judul kita kelalaian membawa petaka. Saya tidak akan mengupas ayat itu secara khusus, tapi ayat-ayat itu sebagai langkah pendahuluan untuk kita melihat lebih lanjut tentang tema kita. Saya bacakan dengan cepat dalam Mazmur pasal yang ketiga, firman Allah berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia, mereka yang oleh kuat kuasa Roh Kudus melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, Mazmur pasal 3, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas latar belakangnya itu dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-12, 13, 14, 15. Di sana diceritakan semua peristiwa itu. Lalu kemudian Daud di pelarian itu menulis syair ini. Dan kemudian syair ini datang kepada Bapak Ibu dan saya pagi ini untuk kita melihat bersama-sama. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kelalaian bisa membawa petaka. Tetapi pertobatan membawa kedewasaan yang lebih indah lagi. Nah, kita coba melihat pertama-tama siapakah Absalom itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat dengan cermat di Alkitab, Absalom itu anak yang mengejar Daud itu anak Daud dari istrinya yang namanya Maaka. Nah, Maaka itu anak perempuan dari Talmai. Talmai itu Raja Gesur. Ini sebagai informasi aja supaya Bapak Ibu paling tidak memahami ceritanya ya. Maaka itu melahirkan Absalom sebagai putra ketiga dari Raja Daud. Putra pertama namanya Amnon, putra ketiga namanya Absalom. Dalam 2 Samuel 3 di sana dituliskan kepada kita Bapak Ibu. Itulah Absalom. Yang kedua, Absalom anak yang sangat tampan sekaligus tricky. Dia tampan sekali. Perhatikan dalam 2 Samuel 14 ayat 25 sampai 26. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kecantikannya. Kita tahu Lembaga Alkitab Indonesia dulu banyak dihuni oleh orang Batak. Orang Batak itu mobil bagus dia bilang cantik kali mobil itu. Rumah bagus dia bilang cantik kali rumah itu. Absalom yang tampan dia bilang cantik kali Absalom itu. Absalom gak tak cantik Bapak Ibu, Absalom tampan. Tapi ya kita memaklumi terjemahan itu Bapak Ibu, saya orang Batak, maklumilah. Ampuni kami, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Menurut timbangan yang paling jujur itu, rambut Absalom itu begitu lebat. Di zaman itu rambut gondrong dan lebat itu sebuah kewibawaan, sebuah nilai plus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki Absalom tak bercacat. Setiap tahun acara menggunting rambutnya dinantikan para gadis. Dinantikan oleh Israel untuk melihat bagaimana rambutnya yang hebat. Ini pria paling tampan di Alkitab.
Ini pria yang luar biasa. Yang ketiga, ini anak kesayangan Daud. Dalam 2 Samuel 13 ayat 37 diberitahu, ketika suatu kali dalam peristiwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Absalom itu melarikan diri. Ketika Absalom melarikan diri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lari ke rumah kakeknya, orang Gesur itu. Setelah dia membunuh kakaknya yang namanya Amnon itu, dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri Bapak Ibu, Daud itu berduka cita berhari-hari lamanya. Amnon yang dibunuh, duka cita Daud singkat untuk Amnon. Tetapi ketika Absalom melarikan diri pulang ke rumah kakeknya, Daud itu berduka berhari-hari. Bahkan sampai 3 tahun ketika Absalom melarikan diri, Daud masih berduka untuk Absalom. Itulah sebabnya dalam 2 Samuel 14 ayat 33 rajanya yang bernama Yoab itu membuat sebuah drama. Dia panggil seorang perempuan lalu coba bercerita kepada Daud bahwa aku punya 2 anak laki-laki. Kebetulan yang satu berbuat kecelakaan, dia membunuh saudaranya. Sekarang kedua anakku akan dibunuh oleh keluargaku. Jadi Yoab menggunakan drama seperti Nabi Nathan waktu menegur Daud. Sekarang Yoab menggunakan seorang perempuan untuk datang kepada Daud. Poinnya adalah ketika kemudian Daud mendesak, ayo ibu ngomong, kamu mau ngomong apa? Iya, jenderalmu Yoab menitipkan perkataan ini ke mulutku. Izinkanlah Absalom pulang dan jangan disentuh dia. Sebab seharusnya Absalom itu dibunuh mati juga. Tetapi kemudian Daud setuju Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh strategi yang dibuat oleh Yoab, Daud setuju supaya kemudian Absalom dikembalikan lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah perhatikan ketika Absalom melarikan diri dalam 2 Samuel 18 ayat 33 kita diberitahu bagaimana hati Daud itu dia berkabung terus menerus sampai Yoab sang jenderal itu merasa begitu terganggu kelihatannya lihat sang raja berduka terus. Dalam 2 Samuel 18 ayat 33 dicatat, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita menemukan anak kesayangan Daud bukan Salomo. Anak kesayangan Daud atas Absalom. Kalau Bapak Ibu baca, anak kesayangan rohani Samuel bukan Daud. Anak kesayangan rohani Samuel, versi saya, Saul. Itu sebabnya ketika Saul jatuh dalam dosa membawa korban tanpa Samuel itu, Samuel patah arang. Kalau kita membaca dengan teliti Bapak Ibu, perhatikan. Ini anak kesayangan Daud. Siapa itu? Absalom. Sampai dia ingin menggantikan kematian Absalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, sebelum kemudian kita melihat lebih jauh. Ini anak yang marah kepada bapaknya, Absalom itu. Kenapa Bapak Ibu? Sebab adik perempuannya Absalom itu ganteng. Adiknya bernama Tamar, cantik luar biasa. Anak Daud yang pertama namanya Amnon. Amnon itu cinta kepada Tamar. Tapi gak bisa mau bikin gimana, itu adiknya. Satu bapak, beda ibu. Sama-sama dari Daud, tapi beda ibu. Nah si Amnon bingung sampai dia jatuh sakit. Lalu datang anak Simea. Anak Simea itu bernama Yonadab. Dia berkata kepada anak raja, hei putra raja kenapa engkau bersedih? Amnon cerita, aku cinta kepada Tamar adikku itu. Kata yang digunakan aku agape. Lalu kemudian Yonadab memberi nasihat, kenapa engkau gak pura-pura sakit saja? Dan mintalah kepada raja supaya Tamar yang menyediakan makanan bagimu. Dibuatlah drama. Lalu kemudian Amnon pura-pura sakit. Raja datang besuk. Ketika raja datang besuk, Amnon berkata, izinkanlah adik perempuan gitu mengolah roti di depanku dan dari tangannya lah aku akan memakan roti itu. Lalu kemudian Daud memerintahkan Tamar, adik Absalom, satu mama, untuk melayani kakaknya ini, abangnya ini yang bernama Amnon. Bapak Ibu, Daudlah yang meminta sehingga kemudian Tamar yang cantik itu datang ke rumahnya Amnon.
Ketika datang dia olah tepung itu menjadi roti, dia buat di tangannya, lalu kemudian dari tangannya itu dia panggang lalu dia berikan kepada Amnon. Amnon tidak mau makan. Amnon berkata, tutup pintu kamar. Usir semua orang keluar. Tamar dengan ketulusan hatinya karena diperintahkan raja untuk melayani kakaknya. Dia suruh semua orang keluar, dia tutup dari dalam pintu. Ketika kemudian mereka berdua, Amnon memperkosa Tamar. Tamar melarang, Tamar berkata, jangan begitu kakak. Mintalah baik-baik kepada raja, dia akan memberikan aku kepadamu. Yang kau lakukan ini sungguh sesuatu yang celah di tengah-tengah umat Israel. Amnon telah dirasuki yang katanya agape itu. Ternyata memperkosa. Dia perkosa adiknya. Terjadi incest di tengah keluarga. Satu bapak beda ibu, dia perkosa. Setelah dia perkosa, tiba-tiba hatinya berubah, dia menjadi begitu benci sekali dengan Tamar. Waktu dia benci sekali dengan Tamar, dia usir Tamar. Lalu Tamar berkata, kakak, yang kau lakukan kedua jauh lebih jahat dan lebih buruk daripada yang pertama. Janganlah usir aku. Tetapi kemudian dia panggil anak buahnya, bujangnya, supaya kemudian Tamar diusir keluar dari kamar. Tamar keluar dari kamar. Seperti biasa, semua anak raja perempuan mengenakan baju yang model pakai kerudung. Dia tutupi kepalanya. Dia pulang bukan ke rumah papa mamanya. Dia pulang ke rumah abangnya yang namanya Absalom. Absalom langsung bisa melihat peristiwa itu. Sebab sekarang adiknya yang pergi dengan menanggalkan semuanya, sekarang dia tutup kepalanya sebagai bentuk perkabungan, dia ambil debu, dia taruh di kepalanya. Lalu Absalom berkata begini, abangnya, apakah kakakmu itu memperkosa engkau? Tamar diam, dia berduka sekali. Absalom berkata, adikku diamlah, tenang, jangan rame, bukankah dia abangmu? Tenanglah. Bapak Ibu, Absalom itu arti namanya bapak kedamaian. Tadi sepanjang hidupnya tidak pernah ada kedamaian. Dia punya 3 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Semua 3 anaknya laki-laki meninggal di usia muda. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menurunkan keturunan dari Absalom. Dalam 2 Samuel 14 ayat 27 dan 2 Samuel 18 ayat 18 kita diberitahu Bapak Ibu. Tidak ada anak Absalom yang bisa meneruskan, semua mati muda. Kalau begitu, bagian pertama pagi ini yang Bapak Ibu dan saya untuk kita coba melihat dengan konsentrasi bagian ini. Pelajarannya, ketika kelalaian membawa malapetaka. Betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya itu mengasihi anak dengan kasih dan disiplin. Seperti sekeping mata uang, sisi yang satu adalah kasih dan cinta, sisi yang lain adalah disiplin. Jika Bapak Ibu dan saya tidak memperlakukan ini dengan seimbang, Bapak Ibu sedang membentuk sebuah monster di tengah keluarga. Jika Bapak Ibu memperhatikan khotbah hari Kamis kemarin, perhatikanlah cerita ini. Kenapa Absalom marah kepada papanya? Daud tahu insest itu berdosa. Karena Musa memberitahu Adam dan Hawa itu anak-anaknya memang insest. Pastilah Kain menikahi adik perempuannya, Habel menikahi adik perempuannya, insest dulu. Tapi waktu jumlah manusia bertambah banyak di bumi, ketika mereka keluar dari Mesir di tanah, di padang gurun itu, Tuhan berkata mereka tidak boleh lagi insest. Sebab itu akan menimbulkan idiot, keterbelakangan mental, cacat yang fatal. Sehingga Tuhan melarang insest, perkawinan sesama satu darah. Hukum Taurat melarang itu. Daud sangat fasih hukum Taurat. Karena sebelum seorang raja bertahta di tahtanya, dia harus menulis ulang hukum Taurat itu. Supaya waktu dia menulis ulang di daun lontar itu Bapak Ibu, maka dia semakin paham, semakin paham, semakin paham, sehingga dia menjadi rendah hati dan kerajaannya dibuat kekal oleh Tuhan. Daud tahu hukum ini. Tapi Daud tidak bertindak yang cukup untuk Amnon ketika Amnon kemudian memperkosa adik kandungnya. Yang terjadi Absalom, putra ketiganya, simpan dendam. Dia simpan dendam itu 2 tahun kemudian
dendam itu melahirkan perbuatan jahat, dia bunuh Amnon. Sampai dia melarikan diri ke rumah kakeknya. Kenapa? Absalom melihat dengan mata kepala sendiri ketidakadilan di tengah keluarga. Ketika orang tua hanya membanjiri dengan cinta kasih tapi tidak dengan disiplin. Yang terjadi kemudian murka pada Absalom. Bapak Ibu, kita melihat cerita ini. Bahkan raksasa-raksasa iman mereka terjungkal ketika mendidik anak-anak. Ada banyak kegagalan-kegagalan. Kalau kita melihat kepada Alkitab Bapak Ibu. Tapi dengan cepat pagi ini saya ingin coba kita membuka wawasan kita Bapak Ibu. Saya beberapa saat ini terus khotbah tentang keluarga. Seperti didorong dari hati saya tentang keluarga terus. Sayangi anak dengan kasih dan disiplin. Jika anakmu salah, jatuhkan disiplin yang pas. Sesuai dengan ukuran yang paling pantas. Daud hanya bisa mencintai anak-anaknya tapi gagal mendisiplin anaknya. Sehingga kemudian lahirlah Absalom yang seperti itu. Bapak Ibu izinkan saya cerita di bagian ini. Supaya tidak kemana-mana, sayalah contohnya. Jika tidak ada Kristus Tuhan yang mati ganti aku lebih buruk dari Absalom. Saya tidak bisa cerita detail kesaksian itu. Di Kamis kemarin, tahukah Bapak Ibu, saya anak yang tertolak. Dari kecil, kelahiran saya tak diinginkan oleh nenek. Tapi kemudian saya ditaruh di rumah nenek. Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Opa oma sangat mencintai cucunya. Demikian cintanya, opa oma tidak pernah pukul cucu. Orang tua, papa mama bisa pukul anak. Tapi opa oma tak akan pernah pukul cucu. Tetapi perhatikanlah. Secinta apapun opa oma dengan anak, opa oma tidak pernah bisa menjadi figur papa mama bagi sang anak. Sehebat apapun kasih seorang kakek dan nenek kepada cucu, kakek dan nenek tidak pernah bisa memerankan peran papa mama bagi seorang anak. Berbeda dengan saya. Nenek saya tidak pernah menginginkan kehadiran saya. Tetapi kemudian saya dibesarkan oleh dia. Yang terjadi Bapak Ibu, saya selalu mengalami penolakan. Kemudian muncul ke permukaan dalam bentuk apa Bapak Ibu? Yang terjadi kemudian saya selalu bukan hanya dipukuli karena kesalahan saya. Sebab kalau saya pergi sekolah, saya punya benda seperti buku, pensil. Saya akan kasih kepada teman-teman. Bukan karena saya murah hati, saya butuh penerimaan. Sebab saya tertolak. Saya bingung kepada papa mama saya kenapa mereka taruh saya di rumah nenek. Kenapa mereka tidak bawa saya ke rumah mereka? Kenapa anak pertama, anak kedua, dan anak keempat di rumah papa mama? Kok aku di rumah nenek? Orang yang paling benci kehadiranku di muka bumi ini. Lalu karena saya mengalami penolakan, saya coba ingin mencari penerimaan dari orang-orang. Sehingga saya kelihatannya murah hati. Apapun saya punya, saya kasih kepada orang. Saya kasih. Hanya supaya saya diterima menjadi sahabat-sahabat mereka. Dan karena saya pulang, saya nggak bawa buku, saya nggak bawa tas. Saya dicambuk lagi, dihajar lagi. Kemudian muncul ke permukaan, kehidupan saya menjadi seorang yang pemarah, pendendam, minder, introvert yang sangat kuat. Dan kalau saya marah Bapak Ibu, ingatlah orang yang terluka akan cenderung ingin melukai jauh lebih dalam, jauh lebih keras, jauh lebih kuat. Waktu dia lukai orang itu, dia membuat dirinya lebih terluka lagi. Jadi orang yang terluka batinnya cenderung ingin melukai orang lain. Selesai dia melukai orang lain, itu malah melukai dia lebih dalam lagi. Ini seperti kul-de-sak, jalan buntu. Berputar dalam putaran rotasi setan itu. Itulah yang terjadi dengan saya. Oleh karena saya tidak pernah bisa melihat disiplin dan kasih berjalan berbarengan. Saya mengampuni nenek saya. Terlalu sedikit informasi yang dapat dia terima di zaman itu untuk bagaimana mendidik anak. Tetapi buat kita yang hari ini, yang akses informasi begitu kaya ada atas kita. Kebenaran firman Allah itu Bapak Ibu. Ayo bersama-sama. Mari kita renungkan bagian ini. Kenapa Absalom menjadi pribadi yang begitu bengis dan mematikan?
Nanti kalau kita belajar tentang Daud, Bapak Ibu, ada bagian lain lagi kenapa Tuhan izinkan begitu. Tapi yang saya mau beritahu Bapak Ibu, betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya sayangi anak dengan kasih dan disiplin. Ketika engkau hanya memberi, membanjiri dengan kasih cinta, kasih cinta, kasih cinta, akan lahir anak yang lembek, manja, cengeng, dan dia tidak siap menghadapi dunia yang semakin keras dan brutal. Tapi kalau engkau hanya mendisiplin saja, hajar, pukul, marahi tanpa kasih, akan lahir seorang pribadi yang diktator, pemarah luar biasa. Dia akan menjadi pribadi yang begitu pembenci kepada semua kehidupan. Betapa pentingnya kedua kutub ini kita taruh di tengah-tengah. Bahwa kasih dan disiplin harus saling mengisi. Berikan cinta kasih kepada dia. Lalu kemudian berikan juga disiplin yang paling tepat. Bukankah itu yang Allah lakukan kepada Bapak Ibu dan saya ketika dia berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kedua kutub ini harus seimbang ada di hati kita. Kenapa Absalom menjadi pribadi seperti itu? Daud gagal di bagian ini. Bapak Ibu, kembali kita melihat raksasa-raksasa iman pun gagal. Perhatikanlah Samuel. Kenapa orang Israel meminta raja manusia? Orang Israel protes, Samuel, kedua anakmu tidak hidup seperti engkau. Angkat bagi kami seorang raja. Dua anak Samuel nakalnya luar biasa sehingga Samuel taruh yang satu di Dan, yang satu di Beersheba. Kalau di tempat kita zaman sekarang, yang satu dia taruh di Sabang, satu dia taruh di Maroke. Karena Samuel kelihatannya malu dengan putra-putranya yang buruk, yang rusak. Mungkinkah Samuel terlalu sibuk pelayanan di Yerusalem? Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab, bahkan orang-orang terhormat itu terpuruk ketika gagal berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Maksud saya gagal menyayangi dengan kasih dan disiplin. Karena itu pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Betapa pentingnya berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Daud berlaku sangat tidak adil. Ketika Absalom terluka karena adiknya diperkosa, sang bapak hanya berdiam diri berduka sebentar saja. Marahnya sebentar saja. Tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mendisiplin Amnon. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, ini yang menarik. Dalam 2 Samuel pasal 13, Nabi Nathan menegur Daud karena perzinahannya dengan Batseba. Langsung pasal 14, sang narator kitab Samuel menceritakan tentang Amnon yang berzina dengan Tamar. Kenapa didempetkan dalam satu pasal ini? Setelah Daud berzina dengan Batseba, sekarang Amnon berzina dengan Tamar. Jadi sang narator menempelkan cerita itu dalam bentuk satu pasal langsung Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkinkah Amnon berlaku begitu? Karena melihat papanya yang melakukan itu dengan Batseba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pikirkan bagian ini dengan serius pagi hari ini. Betapa keluarga itu penting untuk dijaga. Ingatlah baik-baik, berlakulah adil kepada semua anggota keluarga. Jangan pernah melihat jenis kelamin. Jangan pernah, saya bingung, sungguh saya bingung. Ada bapak-bapak kalau nggak punya anak laki-laki begitu marah dan kecewa. Saya pernah tinggal di rumah seseorang yang nggak punya anak laki-laki dan mamanya berkata begini, ceraikan istrimu itu, karena marga kita tetap harus ada. Saya bingung. Padahal jenis kelamin ditentukan oleh sperma pria. Penentu jenis kelamin bukan wanita, pria. Lalu pria dengan songongnya berkata, kau nggak bisa melahirkan anak laki-laki, ya aku cari yang lain yang bisa melahirkan anak laki-laki. Emang kalau dia dengan orang sana kemudian bisa lahir laki-laki? Penentu jenis kelamin itu pada pria. Kadang-kadang di tengah keluarga kita berlaku tidak adil. Itulah sebabnya malapetaka datang di tengah keluarga Daud. Lalu pelajaran yang terakhir sebelum kita masuk kepada Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya melayani Allah, tapi jangan pernah melalaikan keluarga. Kelihatannya kesibukan Daud dengan kerajaannya yang besar. Raja yang berperang tidak pernah kalah. Kesibukan Samuel, kesibukan Hosea. Kelihatannya kesibukan para hamba-hamba Tuhan ini yang kemudian mereka lalai kepada keluarga. Padahal, perhatikan ini baik-baik. Penyembahan yang terbaik kepada Allah dengan cara mengasihi keluarga yang terbaik.
Itulah cara kita mengasihi keluarga atau cara kita menyembah Allah yang terbaik. Cara kita beribadah kepada Allah, cara kita melayani Allah yang terbaik adalah melayani keluarga orang terdekat. Kelihatannya tokoh-tokoh ini lupa bagian ini. Dan kita datang pagi hari ini Bapak Ibu melihat semua ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita belajar layani Allah sungguh. Tapi jangan pernah lalaikan keluargamu. Betapa pentingnya. Sekarang kita masuk kepada Daud. Itu tadi tentang Absalom. Beberapa saat lagi kita akan selesai. Bapak Ibu, bagaimana dengan Daud? Kenapa dalam Mazmur tadi, Mazmur pasal 3 Daud melarikan diri dari Absalom? Jelas yang pertama tadi saya sudah sharingkan. Karena Daud sangat mengasihi Absalom. Daud tidak mau berperang dengan Absalom karena kemungkinan besar Absalom anak kesayangannya bisa terbunuh. Bapak Ibu tahu tidak pernah satu kali pun Daud kalah dalam peperangan. Dia raja yang berperang tidak pernah kalah. Dan dia tahu kalau pertempuran antara dia dengan anaknya terjadi dalam peperangan itu, dia bisa saja atau prajuritnya melukai Absalom. Tetapi yang kedua penting, Absalom itu mendapat dukungan. Seluruh Israel mendukung Absalom. Karena Absalom cerdik. Setiap pagi dia pergi ke pintu gerbang kota. Setelah dia pulang dari pengasingan selama 3 tahun, dia berdiri di pintu kota. Setiap orang Israel punya masalah, dia akan datang, lalu salam mereka, cium tangan mereka dan mulai bertanya, apa masalahmu Pak? Aku punya masalah begini-begini. Oke, lihatlah, tidak ada seorang pun orang-orang dari raja yang hadir untuk mendengar perkaramu. Aku mendengarkannya, mari kita selesaikan. Begitulah cara Absalom menarik hati orang Israel sehingga orang Israel jatuh cinta kepada Absalom, Bapak Ibu. Sehingga Absalom mendapat dukungan satu negara. Yang mendukung Daud 600 orang saja. Jadi Daud juga punya perhitungan. Kalau dia tidak melarikan diri, karena seluruh negara telah berpihak kepada Absalom, maka pertumpahan darah akan sangat sengit. Perang saudara akan sangat mematikan sehingga Daud kemudian melarikan diri. Tetapi yang ketiga ini poin penting. Kalau kita melihat kepada kitab Samuel itu Bapak Ibu, waktu dia tuliskan Mazmur pasal 3. Daud tahu bahwa semua drama keluarganya ini hukuman dari Tuhan. Daud menyadari bahwa semua merupakan hukuman yang Tuhan nyatakan kepada dia melalui Nabi Nathan. Mulai hari ini pedang tidak akan berpindah dari keluargamu. Nathan berkata begitu atas nama Allah untuk Daud. Dan pedang itu baru berhenti ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib sebagai keturunan Daud. Baru berhenti pedang itu. Terus menerus dalam keluarga Daud sampai Tuhan Yesus. Barulah pedang itu stop. Jadi Daud tahu kenapa dia melarikan diri. Dia tahu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pelarian itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Waktu dia lari 600 orang yang menyertai dia yang setia. Dulu waktu dia dikejar-kejar papa mertua Saul. 600 orang ini bersama-sama menemani. Sekarang ketika Daud juga melarikan diri dari anaknya Absalom. 600 orang yang setia ini terus menemani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu menemani begitu mereka lewat di depan Daud, lewat di depan tahtanya. Mereka akan pergi karena Absalom bersama dengan pasukannya sudah siap-siap untuk menginvasi istana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kemudian lewat, para imam lewat, Imam Zadok, Abiatar lewat bawa tabut Bapak Ibu. Ketika membawa tabut itu menarik sekali Bapak Ibu. Daud kemudian berkata begini, hei pulang balik, kembalikan ke bait Allah, kalian pulang. Lalu Daud berkata, jika aku beroleh kasih karunia, aku akan melihat dia lagi. Dan Daud melarikan diri melalui lembah Kidron itu. Dia bertelanjang kaki sambil menangis. Dia tidak pakai kasut sama sekali. Dia lari dan menangisi. Dan orang-orang yang setia kepada dia menangisinya. Ada satu orang yang bernama Husai. Kemudian Husai itu juga ikut lari. Daud berkata, Husai biasa melayani dia di istana. Daud berkata, Husai kamu kembali ke istana. Layani anakku Absalom. Jadilah mata dan telingaku. Apapun yang kau lihat tentang Absalom laporkan kepadaku. Ada Imam Zadok di sana, ada anak mereka, ada Abiatar, ada suku Lewi yang ada di sana. Laporkan kepada mereka dan biarkan mereka melaporkan kepadaku di pelarian. Husai dijadikan mata-mata di sana. Bapak Ibu, ketika kemudian Absalom masuk menyerbu istana.
Absalom lihat Husai. Lalu Absalom berkata, kenapa engkau ada di sini? Bukankah engkau hamba setia ayahku? Pergi bersama dengan dia. Husai berkata, tidak. Aku melayani papamu, sekarang waktunya aku melayani engkau. Karena Husai dipesan oleh Daud untuk menjadi mata-mata. Dan tahukah Bapak Ibu, sementara Daud berlari-berlari kemudian diberitahu kepada dia, Daud, anakmu disertai dengan Ahitofel. Bapak Ibu tahu Ahitofel. Ahitofel itu kakeknya Betsheba. Ahitofel itu penasihat raja yang perkataannya, firman Allah berkata, sesuai dengan firman Allah. Sehingga kemudian Daud berkata begini, Tuhan, batalkanlah nasihat Ahitofel. Karena kemudian Absalom berkata, sekarang raja telah melarikan diri. Ahitofel itu karena kakeknya Betsheba. Kelihatannya Ahitofel begitu kepahitan dengan Daud karena Daud memperkosa berzina cucunya. Itulah sebabnya kemudian Ahitofel balik menyerang Daud. Ahitofel mengkhianati Daud karena Daud berlaku jahat terhadap cucunya yang namanya Betsheba itu. Kemudian ketika Absalom bertanya, apa yang saya harus lakukan? Ingat, Ahitofel perkataannya sesuai dengan firman Allah. Alkitab berkata begitu. Lalu Ahitofel berkata, sekarang berikan aku 10.000 orang, aku akan kejar. Mereka akan kita basmi. Husai dengar, Husai berkata begini, Raja, sebaiknya janganlah, mereka sudah begitu jauh. Janganlah kejar mereka. Dan kelihatannya Absalom kemudian tidak mengejar Daud. Begitu Ahitofel tahu bahwa nasihatnya tidak dilakukan oleh Absalom, Ahitofel pulang ke rumah, dia bunuh diri karena dia tahu Absalom pasti mati terbunuh. Dan firman Allah memberitahu nasihat Ahitofel sesuai dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daud berdoa, Tuhan batalkan nasihat Ahitofel. Bapak Ibu, perhatikan cerita ini. Daud tahu semua peristiwa yang dia alami merupakan hukuman dari Tuhan. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Dan dia tidak mau kota kudus Allah itu, Yerusalem itu Bapak Ibu, pertumpahan darah terjadi di sana. Kalau begitu apa pelajarannya? Ini bagian terakhir. Apa pelajaran dari cerita ini? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikanlah. Ingatlah bahwa kelalaian bisa membawa malapetaka. Sebenarnya Daudlah yang membentuk Absalom menjadi seperti itu. Tetapi kemudian Daud mengalami pertobatan dalam Mazmur pasal yang ketiga itu. Dia menyesalinya. Kalau ada 7 dosa atau 7 pengakuan dosa di kitab Mazmur. Kitab 51 adalah salah satu pengakuan yang paling dalam dan paling hebat Bapak Ibu. Tapi Mazmur pasal 3 juga sebagai bentuk bagaimana Daud itu mengalami pertobatan dan bertumbuh dewasa. Melalui semua kesulitan hidup dan penderitaan hidupnya yang luar biasa. Kesusahan hidup itu melahirkan kedewasaan yang luar biasa. Daud sekarang tidak pernah mengeluh dalam pelariannya. Beda waktu dia dikejar oleh papa mertua. Dia mengeluh terus di pelarian. Kali ini dia tidak pernah mengeluh. Karena dia tahu dia lari karena dia yang berdosa. Karena dia yang salah. Itu sebabnya dia tidak mengeluh. Dia bertumbuh dewasa. Dia tulis syairnya Mazmur pasal 3 itu Bapak Ibu. Yang menarik lagi, Daud tidak mau tabut perjanjian dibawa. Kenapa? Bagi orang Israel tabut perjanjian itu jimat. Siapa yang pegang tabut perjanjian dia punya kecenderungan akan menang perang. Hari itu Daud tidak mau pulang. Tabut perjanjian harus pulang. Kalau aku beroleh kasih karunia aku akan melihat dia lagi. Jadi Daud tidak mempergunakan tabut perjanjian sebagai jimat. Daud bertumbuh dewasa melalui kesulitan dan penderitaan yang menakutkan seperti itu. Dan perhatikan, Daud menyadari bahwa semua yang dia alami adalah disiplin dari Tuhan. Saya selesai di sini. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Kalau diteruskan terlalu panjang khotbah ini dan itu tidak baik. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Semua kita seperti Daud dikandung di rahim mama kita di dalam dosa. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Di dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua kita begitu terlahir. Kita sudah terkena yang namanya dosa asali. Original sin. Ini yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu sebagai penutup dari khotbah ini. Perhatikanlah. Tidak ada satu orang pun yang terlahir kudus, suci seperti kertas putih. Yang John Locke katakan begitu. Tapi John Locke punya jasa. Melalui dia lahirlah sekolah minggu. Orang berkata para psikolog bahwa bayi lahir seperti kertas putih, lingkunganlah yang menggoreskan. Itu tidak betul.
Bayi lahir telah terkena dosa asali. Bukan dosa orang tua yang turun kepada kita. Firman Allah berkata dosa orang tua yang tanggung. Dosa anak-anak yang tanggung. Tapi kita punya sebuah kecenderungan yang pasti akan membuahi dosa itu. Nah Daud berkata, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua kita punya dosa asali. Itu yang disebut dengan natur dosa. Ini poinnya. Bapak, ibu dan saya diminta harus terus menerus mendidik anak dengan baik dan seimbang. Supaya natur dosa itu tidak beroleh inang yang terbaik. Dia tidak beroleh biang. Jika bapak, ibu dan saya tidak mendidik anak-anak kita. Padahal dia punya kecenderungan untuk berdosa dan akan dibuahi. Kalau Bapak Ibu tidak mendisiplin dengan baik sesuai tuntutan firman Allah, engkau sedang mempersiapkan anakmu itu punya inang yang tepat untuk natur dosa itu berkembang biak, lalu mengekspresikan diri keluar, muncullah seorang monster seperti John Panggabean. Di masa kecil, terlahir dengan natur dosa, tidak dididik dengan baik. Sehingga kemudian natur dosa itu mendapat tempat yang paling aman dan sehat. Bertumbuhlah dia, lahirlah monster. Jika tidak ada Tuhan Yesus Kristus, hari ini John Panggabean lebih mengerikan dan mematikan dari Absalom. Bapak, Ibu dan saya perhatikan, semua kita punya natur dosa. Karena itu jangan biarkan natur dosa itu berkembang sehat di sana. Disiplin anakmu. 3 tahun pertama 0 sampai 3 tahun itu dekrit pertama. Beritahu kepada dia, ini papa hormati sayangi. Beritahu dia, ini mama cintai dan sayangi. Ini adik lindungi dan jagai. Ingat, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Indoktrinasi terus. Nanti usia 4 sampai 9 tahun, usia 9 tahun telah terbukti seseorang bisa lahir baru dengan kesadaran yang penuh, bisa tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Indoktrinasi terus, tidak ada yang namanya demokrasi. Ini benar-benar teokrasi. Indoktrinasi anakmu, jangan pernah beri pilihan. Enggak boleh diberi pilihan. Sebab anak belum punya filter untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Orang tua sekarang, sudahlah, anak kecil tahu apa. Lalu kemudian di depan anak kecil menggosip yang buruk-buruk. Justru karena anakmu itu nggak tahu apa-apa, dia nggak punya filter, apapun yang kau omongin dia serap semua, dia simpan. Yang dia lihat dia serap, yang dia rasa dia serap, yang dia sentuh dia serap, semua dia serap. Seperti spon, waktu dimasukkan ke dalam air, diserap semua itu air. Jadi jangan ngomong anak kecil tahu apa, justru karena dia tidak tahu apa-apa. Dia nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dia serap semua. Dan kalau itu yang terjadi, natur dosa di dalam dirinya itu mendapat tempat yang terbaik. Sehingga kemudian anak ini lahir dan membesar. Menjadi pribadi yang begitu ganas. Jahat. Pagi hari ini, perhatikanlah. Betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya mendisiplin diri kita. Ayo hati-hati. Ingatlah baik-baik. Kebangkitan Kristus membawa kita potensi yang sangat besar untuk bisa mengalahkan natur dosa itu. Darah Kristus punya kekuatan yang hampir-hampir tanpa batas di dalam diri kita. Darah Kristus kekuatannya hampir memang tak terbatas. Tetapi di dalam diri kita Bapak Ibu, dia bekerja untuk bisa menaklukkan natur dosa itu. Karena itu ayo kita didik anak-anak kita. Perhatikan dunia di sekitar kita Bapak Ibu. Ayo didik. Lahirkanlah generasi yang punya disiplin yang ketat sekaligus kasih yang lembut. Sehingga mereka menjadi pribadi yang hebat. Dan seperti cerita dari kitab ini, biarlah Bapak, Ibu dan saya bertumbuh dewasa waktu kita mendidik anak-anak kita. Seperti Daud, dia bertumbuh dewasa, dia bertumbuh dewasa, dia bertumbuh dewasa. Melalui pergulatan hidup yang tidak mudah, dia bertumbuh dewasa. Bapak, Ibu dan saya, ayo kita belajar pagi hari ini. Kita mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu tentang keluarga. Kita mendengar pujian tadi, Yesus datang untuk mengundang Bapak Ibu yang letih lesu, berbeban berat, yang lemah. Tentang mendidik keluarga, bagaimana memang tidak mudah mendidik keluarga. Tapi dia siap untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Ayo kita belajar bersama-sama. Karena itu penting hari ini, ingatlah. Kelalaian bisa membawa malapetaka. Tetapi pertobatan bisa membawa kedewasaan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi ini mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita melayani Allah melalui melayani keluarga? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi keluarga? Karena penyembahan yang terbaik kepada Allah dengan mengasihi keluarga kita Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian.